Di awal film kita diperlihatkan seorang cowok yang bernama Tommy yang bekerja di sebuah toko alat pemakaman. Di saat ia sedang menatap peti-peti tersebut, ia didatangi seorang wanita yang tak lain bernama Mia. Mia terlihat berduka dan datang untuk membeli sebuah peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tommy yang penuh kasihan membantu Mia untuk memilih peti yang sesuai, dan setelah itu Tommy pergi untuk mengantarkan peti tersebut ke rumah Mia. Di situ ia bertemu dengan suami Mia yang bernama Koan yang bekerja sebagai penjual nasi daging. Keesokan harinya saat Mia sedang membantu suaminya di dalam warung, Mia terlihat mempesona. Matanya yang bersinar dan senyumnya yang manis membuat pelanggan yang berada di sana terasa sangat suka. Terutama pelanggan cowok yang rata-rata datang ke warungnya. Kecantikan Mia tidak hanya dari raut wajah tetapi juga dari bentuk tubuhnya yang bagus. Namun sayangnya hal ini membuat suaminya merasa cemburu. Ia mulai khawatir bahwa para pelanggan lebih memperhatikan Mia daripada dagangan-dagangan yang ia jual. Dan di saat malam harinya suaminya mencoba mengatasi rasa cemburu yang ia pendam dengan mengajak Mia bermain kuda-kudaan. Namun seperti biasa suaminya cepat lemas saat bermain dan Mia merasa agak kecewa karena ia belum merasakan basah yang amat berlebihan. Keesokan harinya saat Tommy datang ke warung daging milik suaminya, ia bertemu dengan Mia. Mereka mulai berbincang-bincang santai dan terlibat dalam percakapan yang menarik. Suaminya yang melihat mereka berdua mengobrol kembali merasa cemburu. Ia mulai merasa bahwa Tommy mungkin lebih bisa membuat Mia kebasahan dibandingkan dirinya. Malam harinya Koan sedang marah kepada Mia dan karena ia cemburu melihat obrolannya dengan Tommy. Namun sayangnya percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan itu berubah menjadi perdebatan yang parah. Dan akhirnya mengarah kepada konflik yang tidak seharusnya terjadi yang membuat hubungan mereka semakin memburuk. Keesokan harinya Mia pergi mengantarkan nasi dari Tomo. Di saat Mia hendak pergi, Tommy yang tak sengaja melihat kaki Mia yang memar langsung bertanya apa yang sudah terjadi. Mia merasa bingung dan terdiam sejenak, merasa bingung bagaimana seharusnya ia menceritakan masalah yang ia alami. Namun melihat kebaikan hati Tommy, Mia akhirnya memberikan diri untuk menceritakan. Tommy yang merasa kasihan pun mulai memijat kakinya dan memberikan obat untuk meredakan rasa sakitnya. Keesokan harinya Mia kembali menemui Tommy. Ia yakin bahwa Tommy adalah seseorang yang dapat diajak berbicara. Mia lalu bercerita tentang masa lalunya dan mengungkapkan alasan mengapa ia bisa menikah dengan Koan. Mia menceritakan bahwa dahulunya ia adalah penjual kue apem yang terkenal. Namun nasibnya apes saat ia mendapat orderan di sebuah hotel. Disitulah ia ditemui oleh teman Koan yang bernama Alan yang ketagihan dengan permainannya di saat ia sedang bermain sodokan bersama pelanggannya. Alan lantas meminta handphone Mia yang akhirnya diberikan kepada Koan. Koan lantas menghubungi Mia dan mengungkapkan keinginannya untuk bermain sodokan bersamanya. Mia lantas setuju dan mereka pun bermain sodokan bersama. Setelah selesai bermain sodokan, Mia memutuskan untuk membicarakan situasinya bersama Koan. Mia menceritakan bahwa separuh uang yang ia dapatkan harus diberikan kepada bosnya. Koan yang mempunyai perasaan cinta terhadap Mia mengajaknya untuk bertemu dengan bosnya. Di saat pertemuan itu terjadi, Koan meminta agar diberi kesempatan untuk berhenti dari pekerjaannya di saat itu juga. Dalam tukar-menukar, Koan juga memberikan sejumlah uang tebusan sebagai pengganti pelepasan Mia. Akhirnya Mia dibebaskan dari keterikatan pekerjaannya yang membebani dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Koan sebagai istrinya. Mereka tak sabar memulai babak baru dalam hidup mereka, memadukan cerita dan pengalaman masa lalu Mia dengan harapan dan cinta yang mereka bagi bersama. Setelah ia selesai bercerita masa lalunya kepada Tommy, ia pun lekas pulang dengan perasaan lega setelah berbagi cerita masa lalunya dengan seorang yang baik hati seperti Tommy. Saat Mia tiba di rumah, Koan langsung mengamuknya dan bahkan melakukan tindakan kekerasan karena Mia pergi seharian.
Namun Koan yang sangat ingin bermain sodokan segera mengalihkan perhatiannya dan meminta istrinya untuk membuka lubangnya selebar-lebarnya. Setelah mereka selesai adu keringat, Mia lantas pergi ke rumah Tommy dan mengatakan jika suaminya telah melakukan tindakan kekerasan lagi. Tommy merasa marah dan kesal karena Mia terus menangis akibat perlakuan suaminya yang kasar. Untuk menghibur Mia dan memindahkan perasaannya, Tommy lantas mengajak Mia bermain sodokan dengannya. Di situ Mia mengakui kehebatan Tommy dalam bermain futsal karena Tommy berhasil menjebol gawangnya berkali-kali. Malam harinya Mia curhat lagi kepada Tommy bahwa ia merasa hidup bersama Koan semakin tidak tahan. Mereka merancang rencana untuk menyingkirkan Koan agar Mia bisa terbebas dari perlakuan kasarnya. Rencana mereka pun berhasil sempurna dan menjauhkan Koan dari kehidupan Mia. Seusai itu mereka merayakan keberhasilannya dengan bermain sodokan, kembali menghilangkan semua beban yang telah mereka alami sebelumnya. Esokan paginya ketika Tommy sedang bekerja di toko, ia dihampiri oleh seorang gadis cantik bernama Jenny. Mereka berdua mulai mengobrol tentang peti jenazah yang dijual oleh Tommy. Mia yang tak sengaja melihat pertemuan itu, ia lantas langsung bertanya kepada Tommy tentang wanita itu. Tommy menjelaskan dengan jujur bahwa Jenny hanya datang untuk membeli peti jenazah. Mia pun memperingatinya dengan tegas untuk tidak mencoba mengkhianatinya. Beberapa minggu kemudian Jenny kembali ke toko Tommy dan mereka memutuskan untuk dinner bersama. Namun malam harinya saat Tommy dan Mia bermain sodokan, terlihat bahwa Tommy agak kesal karena Mia kurang bersemangat. Di keesokan harinya Jenny datang ke rumah Tommy dan tanpa banyak bicara mereka langsung menggelar pertandingan biliar. Keduanya saling menunjukkan keahlian mereka dalam bermain biliar dan menciptakan pertandingan yang seru untuk dilihat. Di sisi lain Alan datang ke rumah Mia untuk membicarakan Koan. Alan memberitahu Mia bahwa ia mengetahui bahwa Mia telah membumi hanguskan Koan dari kehidupannya dan juga mengetahui tentang hubungannya dengan lelaki lain. Alan berjanji bahwa ia tidak akan membongkar rahasia Mia jika ia bersedia untuk memenuhi permintaannya. Ia menyuruh Mia untuk bermain biliar dengannya dan Mia yang merasa terdesak akhirnya menuruti permintaan Alan. Mereka pun mulai bermain biliar sementara Alan diam-diam merekam permainan mereka. Di tengah permainan Mia cerdik memanfaatkan kesempatan ketika Alan lemas dalam pertandingan. Ia berhasil menyingkirkan Alan, menjadikan nasib Alan sama dengan yang dialami Koan. Di keesokan harinya Mia tanpa sengaja melihat Tommy bersama Jenny. Mia sangat marah ketika bertemu dan ia merasa Tommy telah bermain di belakangnya. Dan Tommy pun tak sengaja menemukan ponsel Alan dan membawanya pulang. Setelah Tommy membuka ponsel itu, ia dan Jenny menemukan rekaman Mia bermain biliar dengan Alan. Tommy pun langsung datang ke rumah Mia untuk bertanya tentang rekaman yang ia lihat. Namun setelah melakukan pertengkaran panas, Mia akhirnya membumi hanguskan Tommy. Jenny yang menyusul Tommy tak terlewatkan, ia pun ikut dibumi hanguskan juga. Dan di saat itu film pun selesai.